Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 1 April 2024 dalam Oktav Paskah. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Arkadius Ari Wibowo, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto dan Maria Monica. Selamat Paskah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah melindungi dan menghangatkan tidur kami dengan cinta-Mu semalam. Kini, di awal hidup yang baru ini, di hari Senin dalam Oktav Paskah, Engkau membangunkan kami agar kami dapat berkarya, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan sabda-Mu, merenungkan dan melaksanakannya sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14, 22 sampai dengan 32. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa Ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan.
Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan.
marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 28 ayat 8 sampai dengan 15. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba, Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Pasca Kebenaran. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Mendengar dua kata dari judul renungan hari ini, kita menduga-duga kebenaran seperti apa yang bisa diharapkan dari sebuah kondisi yang melampaui kebenaran itu sendiri. Apakah kebenaran yang hakiki bisa didapatkan dari situ? Nyatanya saat ini fenomena post-truth atau pasca kebenaran sepertinya diterima oleh kebanyakan masyarakat kita. Fakta yang benar tergantikan oleh daya tarik emosional dan viralisme yang membanjiri ruang publik. Fakta disajikan sedemikian secara manipulatif agar informasi yang dihembuskan dapat diterima khalayak luas sesuai dengan tujuan dan kepentingan si penyebar berita. Dari laman kata data Insight Center di Indonesia saat ini terdapat sekitar 30 sampai dengan 60% orang yang berpotensi terpapar hoaks saat mengakses dan berkomunikasi melalui media sosial di dunia maya. Dan hanya sekitar 21 sampai dengan 36% dari jumlah masyarakat kita yang mampu memilah informasi secara benar. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus,
kita patut tercenung membaca fakta di atas dan perlu bertanya pada diri kita sendiri, saya tipe yang seperti apa? Apakah kita mudah terpapar oleh informasi yang dihembuskan dalam lingkup sempit maupun luas, yaitu dalam tataran kondisi sosial politik di negara kita ini misalnya? Atau maukah kita terus mencari tahu kebenaran hakiki dengan mengambil informasi dari sumber yang terpercaya? Jika kita renungkan, masalah seperti ini sebenarnya bukan masalah baru. Secara esensi, nafsu orang yang lebih berkuasa untuk merekayasa informasi selalu muncul di zaman manapun. Kita mendengarnya dalam Injil hari ini. Itulah yang dilakukan oleh imam-imam kepala yang mendapat informasi dari para penjaga makam Yesus tentang kubur kosong. Mereka disuruh menyiarkan kabar bahwa jenazah Yesus dicuri oleh murid-muridnya saat para penjaga sedang tidur. Para imam kepala itu menjamin para penjaga tidak mengalami masalah serius dari wali negeri, asal mau menyebarkan berita yang isinya sesuai dengan rencana mereka, yaitu mematahkan kebenaran tentang kebangkitan Kristus yang dikabarkan oleh para murid Yesus. Dan para penjaga menerima sejumlah uang untuk tugas pengabaran tersebut. Praduga jenazah Yesus diambil orang terdengar cukup wajar untuk dipahami banyak orang. Bahkan dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 2 pun, Maria Magdalena yang pagi-pagi benar menengok kubur Yesus menyatakan hal yang sama. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Logika yang wajar inilah yang dikapitalisasi oleh para imam kepala untuk melawan kebenaran kebangkitan Kristus. Kebenaran yang hakiki didapati oleh para perempuan yang menengok kubur Yesus. Mereka menemukan tanda-tanda yang menggetarkan dan melambungkan sukacita yang luar biasa karena mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Relasi kedekatan mereka dengan Yesus serta perintahnya untuk pergi ke Galilea menumbuhkan harapan dan kepercayaan karena pengalaman bersama Yesus yang telah mereka lalui selama itu. Sapaan dan perintah Yesus yang sangat mereka kenal serta nubuat para nabi dan nubuat Yesus sendiri tentang kebangkitannya mengokohkan iman mereka akan kebenaran Kristus yang bangkit. Ya, kebenaran yang hakiki adalah yang berasal dari dalam hati nurani kita. Pemazmur hari ini melantunkan, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku." Di zaman post-truth atau pasca kebenaran ini, bagaimanakah kita bisa bertahan jika hati nurani diabaikan? Melalui pesan yang disampaikan oleh para perempuan, Yesus meminta para murid pergi ke Galilea. Galilea adalah tempat asal para murid. Di sanalah mereka dipanggil oleh Yesus. Yesus seolah ingin mengingatkan kembali kepada para murid akan tugas perutusan mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Galilea itulah tempat mereka berkarya bersama Sang Guru. Dalam hidup kita sekarang, Yesus pun ingin agar kita melihat
dan mengikuti Dia dalam karya kita sehari-hari. Karena Dia sendiri adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Pengajaran Yesus melalui Injilnya adalah kebenaran yang menjadi acuan kita dalam memilah informasi dan peristiwa yang bisa mengecoh kita di zaman pasca kebenaran ini. Pertanyaan reflektif bagi kita saat ini adalah, apakah kita memilih mendengarkan kabar sukacita tentang kebenaran kebangkitan Kristus dari para murid, atau lebih senang mempercayai kabar yang sepertinya lebih masuk akal dari para imam kepala itu? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pada awal April ini, Engkau mengingatkan kami untuk selalu memakai iman kami, yaitu anugerah-Mu, agar kami yang hidup di zaman modern ini selalu tetap bisa melihat-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sinari hati dan budi kami, agar masyarakat kami dapat membedakan antara kebenaran hakiki yang berasal dari Engkau dengan hal yang bersifat pasca kebenaran yang penuh dengan tipu muslihat. Dampingi kami dalam keseharian hidup kami, agar dapat bekerja dengan rajin, bersemangat, dan siap selalu berbagi dengan sesama. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang bersatu dengan Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.